Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas 10 konsep geografi. Konsep geografi adalah suatu gambaran objek, fakta, atau fenomena yang ada di dalam geografi. Ada 10 konsep esensial di dalam geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi, yang kedua konsep jarak, yang ketiga konsep pola, yang keempat konsep keterjangkauan, yang kelima konsep morfologi, yang keenam konsep aglomerasi, yang ketujuh konsep nilai kegunaan, yang kedelapan konsep interaksi dan interdependensi. Konsep yang kesembilan itu adalah konsep diferensiasi area atau perbedaan area. Yang kesepuluh adalah konsep keterkaitan keruangan. Oke, mari kita bahas one by one. Oke, yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini menunjukkan lokasi suatu wilayah atau suatu daerah di permukaan bumi. Konsep ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah lokasi absolut, yang kedua lokasi relatif. Letak absolut menunjukkan suatu wilayah atau suatu daerah berdasarkan sistem grid atau sistem koordinat yang biasa disebut sebagai garis astronomis atau letak astronomis. Letak astronomis ini bersifat tetap meskipun kondisi tempat atau wilayah tersebut berubah. Contohnya letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tidak akan berubah kecuali karena ada keajaiban dari Sang Pencipta. Letak relatif. Letak relatif ini menunjukkan suatu lokasi atau suatu wilayah berdasarkan wilayah yang ada di sekitarnya. Misalkan, kita ambil contoh Alfamidi. Di samping Alfamidi ada Alfamart. Di samping Alfamart ada Indomart. Di depan Indomart ada Bank BRI. Di depan Bank BRI ada Indomart lagi. Lokasi relatif ini bisa memicu perang shinobi di Konoha. 2. Konsep jarak. Konsep jarak menunjukkan jarak suatu wilayah dengan wilayah lain di permukaan bumi. Konsep jarak ini terbagi atas dua. Yang pertama jarak absolut, yang kedua jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang sebenarnya yang diukur dengan menggunakan ukuran panjang. Misalnya kita menggunakan ukuran meter, kilometer, ataukah mil. Contohnya adalah jarak antara Makassar dan Kabupaten Takalar adalah 49 km. Ataukah jarak antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Barat adalah 800 km. Jarak relatif. Jarak relatif menunjukkan dua lokasi yang berbeda yang diukur dengan satuan waktu. Contohnya, jarak kota Makassar ke Kabupaten Takalar 2 jam menggunakan sepeda motor. Contoh lain, misalkan jarak Makassar ke Jakarta 3 jam menggunakan pesawat terbang. Konsep jarak ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan ekonomi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Keterjangkauan atau aksesibilitas menunjukkan kondisi medan, sarana dan prasarana atau komunikasi antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain di permukaan bumi. Suatu tempat dikatakan terasing atau terisolasi jika wilayah tersebut susah diakses atau susah dijangkau. Entah itu menggunakan sarana transportasi ataupun sarana komunikasi. Rintangan medan berupa jalan yang rusak, rangkaian pegunungan yang tinggi, gurun, rawa-rawa merupakan penyebab kurang terjangkaunya suatu wilayah. Selain itu, faktor sosial juga bisa mempengaruhi suatu wilayah susah dijangkau. Misalkan faktor bahasanya, faktor adat istiadatnya, serta sikap masyarakatnya yang kadang curiga terhadap orang yang baru. Hal ini akan menyebabkan perkembangan perekonomian, pendidikan, dan teknologi di wilayah tersebut akan terhambat. 4. Konsep pola. Konsep pola ini
berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena geografi baik secara fisik maupun sosial di permukaan bumi. Contohnya pola pemukiman. Misalnya pola pemukiman memusat, yaitu memusat pada daerah tertentu. Atau pola pemukiman memanjang mengikuti arah sungai, mengikuti jalan, atau mengikuti garis pantai. Ada juga pola persebaran penduduk, pola persebaran penyakit tertentu, ada pola aliran sungai seperti aliran sungai rektangular, radial, dendritik, paralel, dan sebagainya. Nomor 5. Konsep morfologi. Morfologi atau relief permukaan bumi menggambarkan bentuk muka bumi seperti perairan, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, gurun, dan sebagainya. Setiap wilayah di permukaan bumi memiliki relief yang berbeda-beda yang mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Nomor 6. Aglomerasi atau mengelompok. Aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah tertentu di permukaan bumi. Example, grup vokal geo, klub sains, atau kelompok belajar matematika. Contoh lain misalnya pengelompokan pasar. Ada pasar Senin, ada pasar Selasa, ada pasar Rabu, ada pasar Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Kemudian contoh pengelompokan tingkat pendidikan. Ada SD, SMP, SMA. Ada juga pengelompokan misalkan hutan pinus, hutan sabana, ada kars, dan sebagainya. Banyak sekali pengelompokan yang terjadi di dalam masyarakat, entah itu sosial maupun fisik. Contoh lain agar lebih mudah dipahami, misalnya dalam sosial, ada namanya pengelompokan suku Papua, ada bajak laut topi jerami, ada tim Kakasi, ada suku Dayak, ada juga suku Makassar, ada suku Bugis, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, Aceh, dan sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh pengelompokan sosial yang ada di dalam masyarakat kita sampai hari ini. Nomor 7. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan suatu objek atau benda atau fenomena berbeda bagi setiap orang atau penduduk tertentu. Contohnya, pulpen memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi seorang siswa, tapi belum tentu memiliki nilai yang tinggi bagi seorang nelayan. Contoh lain, misalnya Malino. Bagi orang Malino yang sudah terbiasa tinggal di lingkungan Malino, nilai kegunaan Malino itu bukan lagi sebagai tempat wisata, tetapi tempat untuk mencari nafkah. Tapi bagi orang yang tinggal di kota, nilai kegunaan Malino itu berbeda. Nilai kegunaan Malino itu sebagai tempat wisata, sebagai tempat untuk berlibur dan merefresh dari kepenatan kegiatan sehari-hari atau pekerjaan. Contoh lain lagi, misalnya jarum suntik. Nilai kegunaan jarum suntik bagi seorang dokter itu sangat tinggi. Tetapi jarum suntik ini tidak memiliki arti yang begitu besar bagi seorang tentara. Konsep yang ke-8 yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan suatu objek atau fenomena dengan fenomena yang lain yang saling mempengaruhi. Sedangkan interdependensi adalah hubungan suatu objek atau fenomena yang saling bergantung. Contohnya interaksi antara desa dan kota, misalnya dalam bentuk perekonomian, di mana interaksi ini atau hubungan ini bisa dalam bentuk saling mempengaruhi, bisa juga dalam bentuk saling ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Contoh lain misalnya interaksi antara kelompok 1 dengan kelompok 2 dalam mengerjakan tugas geografi. Ataukah contoh interaksi antara Pertamina dan pengendara, di mana keduanya saling berhubungan, saling mempengaruhi, sekaligus saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Yang ke-9, diferensiasi area atau perbedaan area. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan suatu area atau suatu wilayah dengan wilayah lain di permukaan bumi. Contohnya, ada pegunungan, ada dataran rendah, ada hutan pinus, ada gurun, ada lembah, ada pantai, perairan, dan sebagainya. Akhirnya kita sampai ke konsep yang terakhir,
yaitu konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan keterkaitan persebaran suatu objek atau suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu wilayah di permukaan bumi. Contohnya, hutan pinus malino. Hutan pinus malino berasosiasi dengan dataran tinggi dan daerah pegunungan yang memiliki suhu yang dingin. Sehingga hutan pinus bisa tumbuh dengan subur di daerah tersebut. Contoh lain, misalnya Indonesia yang memiliki iklim tropis berasosiasi dengan Indonesia yang berada di lintang khatulistiwa. Masih belum puas, misalnya Indonesia yang memiliki iklim tropis berkaitan dengan Indonesia yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat banyak. Oke, satu lagi, misalnya orang-orang atau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan. Oke, cukup pembahasannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan. Oke, komen di bawah ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Subscribe, like, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.